akan coba melihat perhitungan untuk future value dan present value, ya, jadi menghitung nilai uang itu di masa yang akan datang atau justru di masa kini, ya. Kemudian di awal akan kita mulai dulu dengan timelines, ya. Timelines itu adalah garis waktu, ya. Ini garis waktu ini sebetulnya alat bantu untuk lebih memahami aliran kas yang akan masuk atau akan keluar, ya. Nah, ini kadang-kadang misalnya kalau kita ingin, katakanlah ya, buka usaha, ya, bisnis misalnya, ya, itu kan kita punya semacam gambaran, ya. Oh, saya investasi awalnya harus sekian. Ya, ini kalau kita yang investasi artinya kita mengeluarkan uang, nanti namanya aliran kas keluar, ya, cash outflow. Nah, kemudian dari investasi tadi, misalnya nanti di tahun pertama saya akan dapat sekian, ya. Nah, ini adalah cash inflow, ya. Cash inflow berarti aliran kas masuk. Nah, nanti keseluruhan aliran kas ini baik yang keluar ataupun yang masuk akan digambarkan di dalam sebuah garis. Nah, itulah yang namanya timeline, ya. Nanti kita coba lihat contoh. Lanjut slide-nya. Mungkin kita mulai aja ya dari bagian 51. Ini tidak berubah-berubah ya tampilannya. Sepertinya ada bentar, Bu. Nah, ya. Ya, tidak apa-apa ya. Nah, ini tadi timeline, ya. Garis waktu, ya, kita gunakan tadi sebagai alat bantu untuk menggambarkan aliran kas, ya, yang akan masuk atau keluar. Jadi, ya, kemudian juga biasanya di sana akan disebutkan juga, bukan disebutkan ya, akan digambarkan juga kapannya, ya. Yang paling umum menggunakan periode tahunan, ya, jadi nanti tahun 0, tahun 1, tahun 2, tahun 3, dan seterusnya, ya. Kemudian ada informasi juga nanti terkait rate of return-nya, ya, atau interest rate-nya, ya. Nah, kalau untuk apa namanya, mungkin kita lihat contohnya ya. Kita lihat contohnya di slide setelahnya. Nah, ini contohnya ya, garis waktu. Nah, ini adalah jangka waktunya 4 tahun, ya. Jadi dari tahun 0, 1, 2, 3, 4. Nanti kita buat ya garisnya. Kemudian di masing-masing tahun akan kita coba gambarkan ya berapa aliran kas masuk atau keluar. Nah, contoh di sini untuk tahun 0 ya, di sana tertulis minus 100, artinya ada cash outflow, ya, aliran kas keluar sebanyak 100. Nah, tadi contohnya misalnya kita tadi investasi ya untuk bisnis, keluar kas 100. Kemudian di tahun pertama, ya, ini angkanya agak terlalu geser itu ya. Seharusnya 100 tadi di bawah 0, ya, kemudian yang lain mengikuti ya. Nah, kemudian di tahun pertama ada aliran kas masuk ya, $30. Nah, ini positif. Kalau positif berarti aliran kas masuk ya. Kemudian tahun kedua juga positif $20. Nah, ini berarti juga aliran kas masuk ya. Di tahun ketiga kembali ada cash outflow ya, minus 10. Nah, ini bisa terjadi kalau misalnya katakanlah kita mengadakan penggantian alat, ya, tentu ada investasi lagi ya. Kemudian di tahun keempat ada cash inflow lagi sebanyak $50 ya. Nah, inilah contoh timeline ya, garis waktu. Nah, kemudian di sini di atasnya ya kita lihat itu ada tulisan I sama dengan 10%. Nah, itulah rate-nya ya, interest rate atau rate of return. Ya, nah, biasanya itu akan diberitahukan ya, diinfokan berapa rate of return-nya. Nah, garis waktu ini akan sangat membantu sekali ya
Mungkin kalau aliran kas masih sangat simpel ya, seperti contoh-contoh di bab ini, tidak terlalu dibutuhkan ya. Tetapi nanti begitu aliran kasnya sudah kompleks ya, ini contoh yang di slide ini sebetulnya kompleks ya, karena ada yang minus, ada positif ya, kemudian berbeda-beda setiap tahun ya. Ini sudah agak kompleks. Maka ini dibutuhkan timeline ini tadi ya, untuk membantu kita melihat ya, oke yang minus itu tahun keberapa ya, kemudian yang positif tahun berapa saja. Nah, nanti untuk bisa menghitung kalau kasus ini ya bisa present value atau future value ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Nggak ada ya. Kalau nggak ada kita lanjut ke bagian kedua. Nah, ini masalah compounding ya, compounding dan future value. Nah, kalau compounding ini bahasa Indonesianya itu adalah bunga majemuk ya, bunga berbunga atau bunga majemuk. Nah, di sini ya diasumsikan ya ketika kita berinvestasi ya kemudian menghasilkan return. Nah, return tadi ini akan kita gabungkan dengan investasi awal ya, kemudian untuk diinvestasikan kembali. Nah, sehingga disebutlah compounding ya. Atau kalau tadi konsepnya bunga ya. Bunga tadi kita gabungkan dengan pokoknya ya, kemudian dibungakan lagi gitu ya. Dan seterusnya sehingga namanya bunga berbunga tadi, berbunga-bunga ya, bunga majemuk atau compounding. Nah, di sini akan diberikan contoh nanti ya, bagaimana konsep compounding tadi aplikasinya terhadap nilai investasi ya. Nah, compounding di sini dikaitkan dengan future value ya, future value. Future value di sini merupakan nilai ya, nilai di masa yang akan datang dari investasi yang kita lakukan. Nah, contoh kita tadi investasi misalnya punya 1 juta, ya sudah kita investasikan ya. Katakanlah returnnya 10%. Maka dalam 1 tahun ya tentu investasi tadi sudah bertambah nilainya, 1 juta ditambah return yang 10%. Menjadi 1,1. Nah, itu tahun pertama ya. Maka 1,1 tadi itu merupakan future value ya dari 1 juta dengan tingkat return 10% selama 1 tahun gitu ya. Nah, sehingga future value tadi di depan ya, setahun ke depan berapa. Kemudian 2 tahun ke depan berapa? Nah, tentunya kalau kita bicara compounding berarti 1,1 tadi ya ditambah lagi dengan 10% dari 1,1 menjadi 1,21 ya, dan seterusnya seperti itu ya. Nah, inilah future value. Jadi di masa yang akan datang menjadi berapa nilainya ya. Nah, rumusnya seperti bisa dilihat di slide ya. Future value sama dengan present value dikali 1 tambah I pangkat N ya, di mana I-nya itu adalah interest rate ya, atau tingkat diskontonya. Kemudian N-nya ini adalah tahun ya, atau bisa juga periode. Nah, nanti tergantung informasi di soal ya. Oke, nah ini kita coba lihat contohnya di slide 11. Nah, misalkan kita mendepositokan $500 ya, dengan tingkat return-nya 5% per tahun. Nah, maka setelah 2 tahun, ya, masukkan ke rumus tadi. Kalau yang ditanya setelah 2 tahun, maka N-nya menjadi 2. Ya. Setara I-nya itu tadi 5%. Nah, kita hitung PV 500 dikali 1 ditambah 5%. Atau 1 tambah 0,05. Ya. Pangkat N berarti pangkat 2. Maka akan dapat hasilnya 551,25 ya. Nah, inilah future value-nya dari $500 ya.
Oke, nah ini lihat di slide berikutnya. Contoh ya, kalau sampai tahun kelima, ya tadi kan tahun kedua yang kita hitung ya. Nah, kalau sampai tahun kelima, maka nilai dari $500 tadi ya sudah menjadi 638,14 ya. Nah, ini bertambah terus setiap tahun ya. Bunganya atau returnnya juga bertambah. Nah, karena return yang per tahun ini dimasukkan lagi gitu ya ke dalam investasi, sehingga return tahun berikutnya menjadi lebih besar ya. Inilah contoh compounding ya selama 5 tahun. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Nah, sehingga bisa kita lihat ya, ada dua hal yang menentukan ya nilai akhir dari investasi. Yang pertama itu adalah tingkat return ya atau bunga. Kemudian yang kedua itu adalah periode investasi atau masa investasinya ya. Nah, di sini diberikan contoh untuk return ya. Kalau returnnya ini 0% ya, maka akan mendatar saja nilainya tetap $100. Ya, $100 tadi tidak akan bertambah nilainya. Tapi kalau kita investasikan ke dalam suatu investasi ya yang memberikan return 8% per tahun, maka nilainya akan terus meningkat ya, grafiknya menanjak. Ya. Nah, ini kalau investasinya selama 10 tahun ternyata menjadi 215,89 ya. Sedangkan kalau 15 tahun menjadi 317,22 ya. Jadi berbeda sekali ya. Nah, sehingga tadi kalau kita hanya menyimpan uang saja ya, memegang uang gitu ya, ditahan uangnya selama bertahun-tahun ya, ini hasilnya akan beda dengan kalau kita menginvestasikan ya. Nah, investasi di sini tentu bentuknya macam-macam ya. Berbisnis ya boleh ya, atau membeli misalnya sukuk gitu silakan ya. Ada yang suka beli emas silakan juga. Properti ya sama saja ya, macam-macam bentuknya investasi, tetapi yang jelas umumnya semua investasi itu memberikan return gitu ya, dibanding dengan memegang kas saja ya. Oke. Nah, lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini di slide ini ditunjukkan bahwa dengan berlalunya waktu ya, return itu sendiri juga akan meningkat ya. Akan meningkat terus karena tadi kita bicara compounding ya. Return ini akan menambah lagi modal awal ya, atau pokok awal ini. Nah, sehingga semakin lama kita berinvestasi ya, maka akan semakin besar hasil yang akan peroleh ya. Nah, sehingga kalau kita ingin menabung gitu ya, ingin berinvestasi, jangan menunda-nunda waktunya ya. Kalau ada sedikit sisihkan ya. Apalagi kalau zaman sekarang lebih mudah ya, karena banyak alternatifnya ya. Seperti emas aja sekarang ada yang mini gold ya. Artinya kita punya uang sedikit pun bisa investasi emas. Ya. Walaupun bentuknya kecil ya, tetapi kan seperti emas itu harganya naik terus ya. Naik terus, dan kadang-kadang naiknya juga lumayan tinggi ya. Artinya kita bisa menyaingi inflasi lah gitu ya. Karena harga barang yang terus naik, kalau kita berinvestasi di yang memberikan return ya, yang menyaingi inflasi, tentu nilai nilai harta kita itu tidak berkurang gitu ya. Nah, sekarang lanjut ke slide berikutnya.
Nah, ini di sini membandingkan antara 3 kondisi ya. Yang pertama, ini adalah menginvestasikan $100 ya. Nah, di sini kondisinya terkait perbedaannya terkait dengan rate of return-nya atau rate dari interest-nya ya. Yang pertama yang paling bawah warna biru itu adalah kalau menginvestasikan $100 dengan rate 10% ya. Nah, selama 25 tahun ya ternyata nilainya menjadi 1083. Ya, berarti 10 kali lipat lebih ya. Kemudian yang kedua, ya yang warna hijau, yang lebih grafiknya lebih menanjak, itu adalah menginvestasikan $100 dengan rate 15% selama 25 tahun. Ya, ternyata nilainya jauh lebih besar lagi ya. 3.291. Ya, kalau tadi 10 kali lipat, nah kalau sekarang menjadi 30 kali lipat ternyata dananya dalam jangka waktu 25 tahun ya. Nah, itu terkait dengan power of rate of interest ya, terkait dengan perbedaan tingkat return yang diberikan dari suatu investasi. Nah, sehingga dari sini tadi ya bahwa yang pertama itu yang pengaruh adalah waktunya, jangka waktu investasinya ya, sehingga jangan menunda tadi ya. Misal kalau kita ingin nanti saya pensiun ya, saya pengen ada dana sekian misalnya ya, tapi nanti aja deh nabungnya, nunggu udah lewat 40 misalnya gitu ya. Nah, itu sebaiknya jangan ya, mulailah sejak awal mungkin. Nah, nanti kalau sudah kerja, kalau sekarang belum ya, kalau sudah bekerja nggak apa-apa, buka aja. Nah, kalau biasanya semakin awal kita membuka investasi ya, justru yang harus kita investasikan itu semakin sedikit nilainya ya. Nah, ini contoh waktu itu saya bukan buat saya ya, buat anak saya membuka investasi untuk pendidikan ya. Nah, itu anak yang satu karena mulainya dari awal sekali ya, jauh lebih rendah investasinya dibanding yang kedua gitu ya. Karena kedua agak males-males kayak. Jadi agak lama, tapi loh kok saya jadi bayaran jadi besar ya, artinya harus menabung besar sekali gara-gara penundaan tadi ya. Ternyata seperti itu ya. Jadi sejak awal mungkin coba sisihkan ya. Berapapun itu ya, kalau jangka waktunya panjang tadi, apalagi tadi untuk pensiun kan bisa 30 tahun ya, bisa 40 tahun mungkin ke depan gitu ya kalau masih muda. Sehingga sedikit demi sedikit ya, kalau istilah peribahasa ya, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit gitu ya. Ketimbang nanti sudah dekat-dekat baru menabung ya dari awal saja. Nah, ini the power of rate of interest ya. Pilihan dari investasi tadi nanti akan mempengaruhi juga ya. Kalau kita ingin rate yang lebih tinggi, biasanya harus investasi yang lebih berisiko ya. Nah, kalau manajer investasi biasanya mereka akan menawarkan paduan yang lebih banyak unsur sahamnya ya, karena saham ini return-nya biasanya lebih tinggi dibanding dengan yang return tetap ya, seperti misalnya suku retail atau obligasi retail. Itu return-nya biasanya nggak terlalu tinggi, 6%, 7% ya. Tapi kalau saham ya, walaupun fluktuatif cenderung lebih tinggi. Oke, sekarang kita masuk ke ada pertanyaan sampai di situ? Enggak ya? Oke, lanjut ke slide 16 ya. Apply compounding to things other than money. Nah, konsep penghitungan compounding ini ya bukan hanya bisa diterapkan untuk menghitung uang tadi ya, tapi bisa juga untuk menghitung hal lain. Nah, ini contohnya
untuk menghitung berapa sih nanti ya jumlah yang diharapkan untuk penyewaan DVD ya. Nah, ini contoh di sini suatu perusahaan DVD rental ya, usaha DVD rental saat ini menyewakan 8.000 keping DVD per tahun. Ya, jadi total tahun 8.000. Kemudian pertanyaannya 10 tahun lagi ya, 10 tahun ke depan nanti berapa DVD yang akan disewakan ya? Kalau misalnya permintaan akan DVD ini naik sebanyak 7% per tahun. Nah, ini bisa kita terapkan rumus future value tadi ya. PV-nya kita ganti dengan jumlah DVD saat ini ya 8.000, kemudian rate of return-nya di sini dengan kenaikan demand-nya 7% ya. Kemudian untuk N-nya adalah 10 tahun. Nah, sehingga bisa kita dapatkan oh ternyata kalau sekarang 8.000 dengan kenaikan asumsi ya 7% per tahun, maka 10 tahun yang akan datang akan terdapat 15.737 DVD yang disewakan per tahun ya. Jadi lumayan banyak ya kemajuannya kalau sesuai harapan atau ekspektasi tentunya. Oke, sekarang kita lihat contoh soalnya ya. Checkpoint 5.2. Menghitung future value dari suatu cash flow. Nah, ini contoh awalnya 10.000 ya. 10.000 kemudian diinvestasikan ya yang memberikan return 12% per tahun selama 20 tahun. Nah, itu kita gambarkan di timeline ya. Nah, timeline ini kan kadang-kadang bisa seperti ini ya, panjang ya, artinya 1 sampai 20 tahun. Nah, tidak perlu digambarkan seluruhnya, ya bisa seperti ini saja. 1, 2, kemudian langsung titik-titik 20 ya. Nah, jadi disesuaikan aja ya. Kalau terlalu panjang nanti malah pusing juga ya. Nah, tadi konsepnya saat ini punya 10.000 ya, 10.000 diinvestasikan. Nah, berarti saat ini itu biasanya adalah tahun 0 ya, maka pada tahun 0 kita tulis angka min 10.000 ya. Artinya ada cash outflow sebesar 10.000 di tahun ini ya. Nah, kemudian pertanyaannya berapa nanti nilainya di 20 tahun yang akan datang ya, future value-nya berapa? Dengan asumsi tingkat rate-nya di sini adalah 12% ya. Maka kita masukkan ke rumus tadi ya. Nah, ini masuk ke kategori simple ya, simple apa namanya? Future value. Masukkan ke rumus tadi ya, present value-nya 10.000, kemudian I-nya 0,12 ya 12%, N-nya 20 ya. Maka akan dapat angka 9662,93 ya. Nah, ini kalau pakai rumus, sedangkan kalau pakai Excel juga bisa ya, pakai financial calculator juga bisa. Di slide selanjutnya ya, kalau untuk Excel untuk future value bisa dicari nanti di apa namanya, di financial apa namanya itu ya. Di formula ya, di formula kemudian financial ya, nanti bisa dicari di situ. Tinggal dipilih untuk fungsinya FV ya, future value. Kemudian kita masuk ke angkanya. Rate berarti itu tingkat return-nya tadi ya, persentase. Tapi biasanya kalau di Excel harus ditulis seperti ini ya, pakai desimal jadi 0,12. Kemudian N per itu periodenya ya, 20 tahun tadi ya. Kemudian PMT itu payment. Nah, kalau kasus simple seperti ini biasanya payment-nya nggak ada, jadi 0 ya. Kemudian PV itu present value-nya adalah min tadi 10.000 ya. Ingat kalau untuk cash outflow biasanya pakai tanda min ya, min 10.000. Kemudian tinggal kita enter ya, maka akan keluar angka 9642
62,93. Kemudian kalau pakai financial calculator juga bisa, ya silakan masukkan juga angka-angka tadi, kemudian dapat future value-nya. Ya. Seperti itu. Jadi kalau kita invest 10.000, ya, pada tingkat return 12% selama 20 tahun, maka akan menjadi 96.462, ya. Hampir 10 kali lipat, ya. Oke. Lanjut ke materi berikutnya. Nah, sebelumnya ya. Nah, ini compound interest with shorter compounding periods. Nah, kalau tadi kan kita bicaranya tahunan, ya. Tetapi bisa jadi kalau kita menabung di bank, ya. Nah, ini bank ini memberikan return atau bunganya itu tidak setahun sekali, tetapi per bulan misalnya, ya, sehingga lebih frekuensinya lebih sering, ya, lebih banyak, ya. Nah, biasanya kalau semakin sering dihitung, ya, return-nya, maka semakin tinggi pula future value-nya, ya. Interest-nya juga atau return-nya juga semakin besar, ya, karena harusnya setahun sekali, tapi ini dipercepat, ya, perhitungannya dipercepat sehingga bertambah terus, ya, nilainya bertambah terus. Bisa dilihat di tabel 52, ya, slide setelahnya. Ini perbandingan antara compound-nya yang setahun sekali, kemudian dengan 6 bulan sekali, ya, semi annual itu 6 bulan sekali, kemudian quarterly ini 3 bulan apa 4 bulan, ya, saya tuh kadang-kadang terbalik gitu, ya. Quarterly berarti dibagi 4, ya, berarti 3 bulan sekali, ya. Kemudian monthly ini bulanan, kemudian yang weekly mingguan, ya, berarti ada 52 minggu, kemudian ada daily, ya, berarti 365 hari. Nah, ini semakin sering, ya, maka nilainya akan semakin besar. Nah, ini sudah diberikan contoh perhitungan, ya. Kalau misalnya untuk I-nya 2%, ya, kalau di compound, ya, selama 1 tahun di sini, ya, maka akan dapat 102. Tetapi kalau dia setiap hari, ya, maka 102,02. Ya, kok kecil, ya, kecil karena tadi 2% return-nya, ya. Kita coba lihat yang return-nya 15%, ya. 15% kalau di compound dihitung, ya, setiap setahun sekali, maka tentu akan bertambah $15, ya, menjadi 115. Tapi kalau dihitung setiap hari, ya, selama 365 hari, maka nilainya akan menjadi 116,18. Nah, ini kalau 1 tahun, ya. Nah, perhitungan yang di bawah itu kalau 10 tahun. Nah, karena kita bicara investasi yang jangka panjang, ya, perbedaannya ini semakin lebar, ya. Contoh tadi untuk yang 15%, kalau di compound setiap tahun, annually, ya, ini menjadi 404,56. Ya. Tapi kalau dia setiap hari, ya, maka menjadi 448,03. Ya, jadi selisihnya mencapai $43,47. Ya. Nah, ini kalau bicara $100, ya. Kalau bicaranya $100.000, ya tentu jadi signifikan, ya, jumlahnya. Nah, inilah, ya, semakin sering dihitung akan semakin besar nilai investasi tadi. Oke, kita lihat contoh soalnya di checkpoint 53. Calculating future values using non-annual compounding periods. Nah, ini jika kita mendepositkan 50.000, ya, $50.000, kemudian interest rate-nya 10%, ya, jangka waktu 10 tahun. Nah, tetapi di compound ini setiap 1 bulan sekali, ya. Nah, kalau seperti ini kasusnya berarti N-nya ini berubah. Awalnya kan 10 tahun, tetapi karena setiap bulan, ya, berarti N-nya ini menjadi bulanan, ya. Nah, artinya 10 tahun tadi kita kali 12, ya, menjadi 120 periodenya, ya.
Nah, kemudian kita gambarkan tadi ini di garis waktu ya. Tahun 0 ya investasi min 50.000, kemudian I-nya 10%, kemudian periodenya dari 1 sampai 120. Ya, sekarang ditanyakan tadi berapa nilai ya pada tahun ke-10 tadi ya setelah 120 periode. Nah, untuk soal seperti ini ya, karena tadi I-nya itu adalah I per tahun ya, rate per tahun, maka kita bagi 12 ya, bagi 12 dalam menghitung. Nah, sehingga untuk future value ya, ke slide berikutnya, ke perhitungan slide 28. Nah, kita lihat future value-nya ya sama dengan PV-nya tadi 50.000 dikali 1 tambah I-nya dibagi 12 ya. Kemudian pangkat, nah di sini M dikali 12 karena dia bulanan, ya maka kita kali 12, ya 10 dikali 12 menjadi 120. Ya. Sehingga nanti akan dapat angka 135.352. Ya. Nah sama seperti tadi, pakai Excel juga bisa, ya. Nah cuma kadang-kadang ini akan muncul perbedaan terkait koma ya, karena tadi ketika memasukkan rate di Excel kita harus pakai angka desimal ya, tidak bisa tadi memasukkan rumus I dibagi 12 gitu, nggak bisa ya, kita harus langsung memasukkan angka desimal sehingga di sini rate-nya 0,00833 ya, stop sampai di situ. Padahal mungkin tiga-tiganya biasanya kalau belakangnya tiga-tiga panjang itu tiga-tiganya, tiga tidak pernah habis ya. Nah, sehingga bisa jadi nanti muncul perbedaan di angka-angka akhir ya. Contoh di sini kan berbeda 135.346, yang tadi 135.352 ya, bisa selisih 6 angka. Ya. Nah, tapi tidak masalah ya hal seperti ini ya. Kemudian jangan lupa untuk enter-nya ya. Jangan salah keliru memasukkan ya, 120, payment-nya 0 tadi ya, kemudian present value-nya min 50.000 ya. Nah, ini untuk compounding ya, intinya itu kan semakin tinggi nilainya ya, semakin sering di compound atau semakin sering kita hitung return-nya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini untuk future value? Nggak sulit kan ya? Izin bertanya, Bu. Iya, silakan. Terkait yang compounding kan itu tadi dihitungnya ada beda-beda gitu ya, Bu. Dan sepertinya kalau kita lihat, kalau dihitung per hari itu lebih menguntungkan gitu, Bu. Iya, semakin sering ya, ini akan semakin tinggi nilainya, semakin menguntungkan ya. Nah, yang saya tanyakan, Bu, kalau prakteknya itu bagaimana ya, Bu, biasanya, Bu? Apakah kebanyakan pakai yang per tahun atau bagaimana gitu? Tergantung, kalau di bank ya, biasanya kan bulanan mereka menghitung ininya kan, per bulan, sebulan sekali ya. Jadi berbeda-beda nanti tergantung kasusnya ya. Seperti apa namanya? Kalau kita pinjaman juga nanti misalnya untuk rumah atau apa biasanya juga dihitungnya bulanan ya. Tergantung kasusnya nanti ya. Nah, itu kalau nanti ada contoh itu kalau kredit card bisa jadi lebih sering lagi ya. Bisa kadang-kadang dihitung per hari ya. Nah, ini kemarin kan misalnya contoh-contoh yang pinjaman online itu yang bikin masalah kan seperti itu. Misalnya dia bilang, oh bunga 10%, ya. Dia yang dibicarakan bunga 1 tahun, ya. Tetapi kemudian ternyata dihitungnya per hari, ya. Jadi jauh lebih besar dibanding 10% tadi, ya. Tiba-tiba utangnya loh baru 3 bulan kok katanya utangnya sudah sekian, ya. Padahal minjemnya sedikit kok sudah harus membayar lebih banyak. Kemarin ini terkadang seperti itu, harus hati-hati ya, banyak masalah yang terjadi seperti itu. Nanti kita akan mencoba deh, nanti di bagian belakang ada bagian apa namanya, menghitung lagi rate ya apabila compoundingnya bukan tepat ya, biasanya rate-nya sebetulnya akan lebih tinggi
ya dibanding yang disebutkan di awal. Begitu. Ada lagi? Baik Bu, terima kasih Bu. Ada lagi? Bu, Radit izin bertanya, Bu. Silakan Radit. Kalau di rumus Excel ini kan ada namanya PMT, Bu. PMT itu apa, Bu ya? PMT itu payment, ya. Oh. Di sini kebetulan kita kan masih yang simpel. Nanti kalau ya sudah yang kompleks minggu depan, ya, yang sudah pembayarannya itu lebih dari satu kali setiap tahun. Misalnya ada, katakanlah seperti cicilan, ya, setiap tahun kan ada pembayaran, misalnya 1,5 juta, 1,5 juta, 1,5 juta. Nah, itu biasanya masuk ke payment PMT gitu. Kalau ini kan tidak, hanya satu nilai saja kan. Invest 50.000, udah setelah itu tidak ada informasi kan tentang apakah harus bayar lagi atau bagaimana, kan nggak ada ya. Nah, sehingga kita untuk paymentnya sementara ini nol, untuk kasus ini tidak ada. Yang ada hanya yang bisa kita isi hanya pay-nya saja. Oke, nanti minggu depan ya Radit ya, insya Allah ada paymentnya gitu. nanti. Ya. Bu, berarti kalau misalnya ini kan baru yang sederhana, berarti PMT-nya itu memang dianggap nol. Nanti kalau misalnya yang udah lagi kayak cicilan, jadi kayak serial itu ya, per bulan itu bisa ditaruh sekian-sekian, baru nanti payment-nya bisa tergantung dari berapa kali ditaruh cicilannya kayak gitu, Bu ya. Iya, betul. Nanti Siap, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Ada lagi? Kalau tidak kita lanjut ya ke discounting dan present value ya. Nah, ini present value ini sebetulnya adalah kebalikan tadi dari future value ya. Kalau future value kita invest sekarang, kemudian kita lihat berapa nanti nilainya di masa yang akan datang. Nah, kalau present value kebalikannya ya. Kalau kita sudah tahu akan terima suatu keuntungan, katakanlah misalnya bonus ya, 10 tahun lagi akan dapat bonus misalnya 100 juta ya. Nah, kita mencoba menghitung, 100 juta 10 tahun lagi itu sekarang nilainya berapa. Nah, itulah yang disebut dengan present value. Jadi arahnya kebalikan ya. Nah, untuk present value ini nanti disebut dengan proses discounting ya, discounting, sehingga nanti biasanya ya 100 juta yang akan diterima 10 tahun yang akan datang, kalau kita tarik nilainya ke masa kini akan jauh lebih kecil ya, karena proses discounting tadi ya. Oke, nah ini kita coba lihat rumusnya ya. Ini sebetulnya dari rumus future value tadi ya. Tadi kalau future value itu adalah present value dikali 1 tambah I pangkat N ya. Nah, tentu kalau kita pindahkan ya, present value-nya sama dengan future value dibagi 1 tambah I pangkat N atau dikali 1 per 1 tambah I pangkat N ya. Nah, ini rumusnya. Kemudian yang dalam kurung itu ya, itu sering disebut dengan present value interest factor ya. Nah, ini sebetulnya PVIF ini PVIF ya. PVIF ini sebetulnya sudah ada tabelnya ya. Silakan kalau mau di Google gitu misalnya ya. Untuk tingkat rate tertentu tuh sudah ada. Biasanya yang bulat-bulat ya, 2, 3, 4, ya 5, biasanya ada tuh ya. Sudah ada faktornya berapa, kita tinggal kalikan saja. Kalau sudah ketemu faktornya, tinggal kalikan. Ya. Tapi kalau tidak, bisa pakai rumus ini tadi seperti tadi, atau ya kalau pakai Excel, tinggal masukkan. Ya, kalau tadi yang kita cari adalah fungsi FV, ya, sekarang yang kita cari adalah fungsi PV. Ya. Sama saja seperti tadi. Oke, nah ini kita lihat untuk grafiknya, ya, contoh. Di sini $100 ya. $100 kalau akan diterimanya 5 tahun yang akan datang ya, itu setara dengan 100 dikali 1 per 1 tambah 0,1 pangkat 5 ya,
Ini asumsi I-nya itu adalah 10%. Nah, sehingga ternyata $100 kalau di 5 tahun akan datang itu setara dengan $62,09 saat ini. Ya. Nah, bagaimana kalau diterimanya masih lama lagi, 10 tahun? Kita hitung, masukkan ke rumus tadi. Ya. 100 dikali 1 per 1 tambah 0,1 pangkat 10. Maka dapat angka 38,55. Nah, sehingga semakin lama ya uang tadi akan diterima, dana tadi akan diterima, nilainya sebetulnya semakin kecil. Ya, sehingga kalau kita dipilih, ya, kalau jumlahnya sama nih ya, mau 100 sekarang atau 100 tahun depan, ya mending 100 sekarang. Ya. Tapi kalau misalnya mau 100 sekarang atau 150, tapi 5 tahun akan datang. Nah, kalau begitu harus dihitung dulu, ya. Harus kita present value-kan dulu yang 150 tadi dengan asumsi I-nya sekian, gitu ya. Baru bisa kita bandingkan. Kalau seperti tadi agak bingung, aduh, 100 sekarang atau 155 tahun ya? Agak bingung kita mana sebetulnya yang lebih menguntungkan, ya. Sehingga dengan menggunakan rumus present value kita bisa sebetulnya membandingkan, ya, antara dua atau lebih pilihan yang ada. Ya. Oke, kita lihat contohnya di sini. Checkpoint 54 ya. Menghitung present value dari $100.000 ya, yang akan diterima 25 tahun yang akan datang dengan tingkat diskonto 5%, ya. Oke. Ya, checkpoint 54. Nah, kita coba lihat gambarannya ya, timeline-nya. Kita buat dulu garis waktunya. Untuk periode 0 sampai 25 ya. Kemudian yang sudah diketahui tadi di tahun ke-25 terima 100.000 ya. Itu terlalu jauh ya, 100.000-nya digeser aja sendiri nanti ya. Kadang suka begitu pindah-pindah sendiri. Kemudian I-nya 5% ya. Nah, sekarang 100.000 ini kita coba tarik ke tahun 0 ya, berapa nilainya di tahun ini, tahun sekarang ya. Maka masukkan ke rumus tadi ya. PV sama dengan 100.000 dikali 1 per 1 tambah 0,05 pangkat 25 ya. Maka akan dapat nanti angka 29530. Nah itu ya, 100.000 tetapi 25 tahun akan datang. Ternyata nilainya setara dengan 29.530 saat ini ya. Nah itu kalau asumsi rate-nya 5% ya. Kalau rate-nya lebih tinggi, apakah present value-nya lebih kecil atau lebih tinggi, lebih besar? Lebih kecil. Lebih kecil ya. Jadi semakin tinggi tingkat diskonto, justru semakin rendah present value-nya ya. Karena tadi I itu adalah pembagi ya. Itu adalah pembagi. Jadi semakin pembaginya otomatis semakin kecil nilai present value-nya. Ya. Nah, inilah untuk present value ya. Ada pertanyaan sampai di situ? Cukup jelas ya? Nggak sulit kan ya? Halo. Jelas, Bu, jelas. Oke, saya kira Radit ketiduran. Oke, nah Enggak, sekarang Bu, kita enggak. coba lihat slide berikutnya ya. Nah, kalau tadi kan yang dicari itu nilai uangnya ya, tapi bisa jadi kita sudah tahu, artinya kita sudah tahu harus invest berapa, kemudian sudah tahu inginnya nanti menjadi berapa ya. Tapi yang kita tidak tahu justru berapa lamanya ya periodenya, atau justru tingkat rate yang dibutuhkan itu berapa yang ingin kita cari ya. Nah, kalau seperti ini kalau untuk periode ya, ini akan lebih mudah menggunakan
financial calculator ya, atau pakai Excel ya. Nah, kalau pakai matematika agak rumit ya, karena tadi N ini sebagai pangkat ya, agak rumit ya. Nah, sehingga di sini untuk contoh soal ini ya mencari N. Oh ya, kelewatan ya. Oh, ini ada, kita diperkenalkan dengan yang namanya rule of 72 ya. Di sini kita bisa memperkirakan periode untuk menggandakan uang. Artinya misalnya 10.000, kalau ingin kita jadikan 20.000, itu perlu waktu berapa lama? Nah, ini bisa pakai rumus N sama dengan 72 dibagi interest rate-nya. Artinya kalau rate of return-nya misalnya contoh di sini 9%, maka supaya dia menjadi double, ya tadi 10.000 menjadi 20.000, maka ini perlu 8 tahun. Ya. Nah, nanti tentu kalau angkanya lain lagi, ya bisa kita hitung lagi ya. Misalnya 6%, 72 berarti dibagi 6, seperti itu ya. Oke. Sekarang kita coba lihat contoh soal untuk N periodnya ya. Cek poin 55. Nah, di sini sudah diketahui ya bahwa investasi awal ini 10.000, kemudian nanti yang diinginkan adalah menjadi 200.000 ya. Berapa kali itu? 20 kali, yang menjadi 20 kali lipat. Rate-nya diketahui 15%. Sekarang ditanyakan butuh waktu berapa lama ya agar tercapai ya angka 200.000 tadi. Nah, ini kita gambarkan seperti biasa di garis waktu ya. 0, 1, 2 sampai N sekian ya. N-nya kan belum ketahuan. Yang kita tahu adalah di tahun 0 ini ada investasi 10.000 ya, minus 10.000. Kemudian di tahun N yang kita harapkan nanti menjadi 200.000 ya. Kemudian I-nya sama dengan 15%. Nah, tadi kalau pakai matematika ini mungkin kalau yang jago sekali ya matematika mungkin suka ya. Tapi kalau yang enggak bisa nggak selesai hitungnya ya. Nah, ini bisa pakai financial calculator atau Excel ya. Kalau pakai Excel bisa pakai fungsi N per. Tinggal dimasukkan seperti tadi, N per, kemudian rate-nya isi ya. 0,15, kemudian payment-nya 0, PV-nya min 10.000, dan future value-nya 200.000. Ya. Akan ketemu 21,4 tahun. Ya. Nah, maka inilah jangka waktu yang dibutuhkan untuk mengubah 10.000 tadi menjadi 200.000 dengan tingkat return 15%. Oke. Sekarang kita coba lihat untuk interest ya. Bagaimana kalau sini yang tidak diketahui adalah interest-nya. Ya, artinya kita sudah tahu tadi ya informasi awal, ya, investasi awalnya berapa, sudah tahu future value yang diinginkan berapa, sudah tahu jangka waktunya, ya, yang kita cari adalah ini perlu diinvestasikan ke investasi yang mana, yang memberikan rate berapa, ya. Ini contoh di checkpoint 56, ya. Investasi awalnya 50.000, kemudian yang diinginkan adalah nanti menjadi 1 juta dalam jangka waktu 30 tahun, ya. Kita coba gambarkan di timeline, ya, seperti biasa. Periodenya sudah tahu 0, 1, 2, 3, 4 sampai 30, ya. Kemudian PV-nya min 50.000, kemudian future value-nya 1 juta. Sekarang yang ditanya adalah I-nya, ya. Nah, ini bisa dimasukkan ke rumus, ya. I sama dengan future value dibagi present value, pangkat 1 per N, dikurang 1, ya. Ini 1 juta dibagi 50.000, itu 20, kemudian pangkat 1 per 30. 1 per 30 itu sama dengan 0,0333, ya. Dikurang 1, maka nanti dapat angka 10,5%. Pakai Excel, ya, bisa pakai fungsi rate, ya, tinggal memasukkan tadi item-item yang seperti tadi, ya, dapatnya sama 10,5%. Nah, ini seperti itu untuk menghitung terus, ya.
Ini tadi kalau kita punya rencana di masa yang akan datang bisa seperti itu ya. Pensiun kalau ingin punya uang sekian ya misalnya, berapa tahun lagi itu misalnya masih 40 tahun 40 tahun lagi punya uang berapa ya, kayaknya kalau 40 tahun uang 1 M pun nggak ada harganya barangkali ya. 1 triliun kali ya, berarti nanti kalau punya apa namanya Amin. perencanaan harus 1 triliun karena masih terlalu lama 40 tahun ya kan. 40 tahun harus ingin punya 1 triliun, oh berarti saya harus nabung berapa nih gitu ya dari sekarang gitu. Ya kalau rumah aja mahal-mahal sekali ya, apalagi di Jakarta sekitar Tangsel, aduh harganya sudah tinggi gitu. Jadi kalau cita-citanya 1 M 40 tahun yang akan datang, waduh kayaknya terlalu kecil ya kalau buat zaman sekarang ya. Saya ingat tuh, saya dulu di stan tingkat zaman saya itu tingkat 2 ya, itu sudah diangkat CPNS ya, jadi kita tuh udah terima kayak gaji tapi masih 80% karena CPNS. Kalau nggak salah waktu itu angkanya tuh 88.000 gitu ya. Jadi kalau sekarang ya ampun, tuh gaji dulu 88.000 ya. Kalau zaman sekarang ya nggak bisa lah buat sebulan gitu ya. Dan itu ternyata baru berapa lama ya? Tahun 97, iya 97 ya. Sekitar berapa tahun ya? 23 tahun ya? 23 tahun yang lalu tuh. Jadi gaji saya sebulan dulu sekarang tuh udah nggak berarti banget gitu ya buat sekarang ini. 88.000 gitu ya. Nggak bisa makan seminggu aja nggak bisa gitu ya. Buat 3 hari, Bu. 3 hari ya. Itu gara-gara tahun 98, Bu. Makanya maksudnya segitu ininya ya inflasi itu tadi gitu, sehingga makanya kalau 40 tahun yang akan datang kira-kira perlu dana berapa gitu ya untuk pensiun. Jadi luar biasa sekali. Nah, jadi kalau bisa nabung nanti nabunglah gitu ya agar tidak terlambat. Oke, lanjut ya. Lanjut ke berikutnya, making interest rates comparable. Nah ini interest rate tadi ya bisa jadi karena apa namanya frekuensi compoundingnya yang berbeda-beda, ini akan sulit untuk kita bandingkan ya antara yang satu dengan yang lain. Nah kalau kemarin kan kita sudah membahas APR ya, annual percentage rate. Nah di sini adalah interest rate yang selama 1 tahun ya without compounding, jadi tanpa adanya compounding. Jadi memang setahun sekali saja kalau APR itu ya. 10% artinya dalam 1 tahun dibayar sekali 10% ya. Nah, sehingga APR ini disebut juga dengan nominal atau quoted atau stated interest rate ya. Nah, kemudian tadi bisa jadi ternyata walaupun disebutkan misalnya APR 10% ya, tetapi bisa jadi nanti kenyataannya kasusnya penghitungan dilakukan bulanan gitu ya. Sehingga sebetulnya rate-nya itu bukanlah angka yang dicantumkan di APR tadi, tapi berbeda ya, biasanya menjadi lebih tinggi ya. Nah, bagaimana menghitungnya? Inilah kita menggunakan namanya effective annual rate ya. Effective annual rate kita sesuaikan dengan periode compoundingnya ya, frekuensi compoundingnya seberapa sering ya. Nah di sini rumusnya effective annual rate itu sama dengan 1 ditambah quoted annual rate, nah tadi APR tadi ya. Kemudian kita bagi dengan compounding periodnya ya, dalam 1 tahun itu berapa kali dihitung ya, di compound. Apakah kalau tiap bulan berarti dia 12 kali ya. Kalau 6 bulan sekali berarti 2 kali.
gitu ya. Kalau dia setiap hari berarti 365 kali. Nah, kemudian pangkat M. Nah, ini sesuaikan tadi seberapa sering ya compoundingnya. Baru dikurang 1 ya. Nah, inilah barulah kita nanti dapat membandingkan setelah menghitung efektif annual rate-nya. Oke, ini contoh checkpoint 5.7 ya. Menghitung efektif annual rate. Di sini contoh untuk stated rate 13% ya. Jadi APR-nya 13% per tahun. Tetapi di sini di compound setiap bulan ya. Nah, berarti ada 12 kali ya, nanti M-nya kita ganti dengan 12. Oke. Nah, pertama seperti biasa tadi kita gambarkan timeline-nya. Oke. Kemudian karena tadi bulanan ya berarti ada 12 ya, 0, 1, 2 seterusnya sampai 12. Kemudian I-nya 13% ya. Nah, masukkan ini ke dalam rumus EAR tadi ya. 1 ditambah quoted-nya adalah 13% ya. Kemudian dibagi dengan compounding period-nya adalah 12 bulan ya. 12 bulan, 12 kali ya. Dalam 1 tahun, kemudian pangkat 12 ya. Maka dapat angka nanti 13,8 ya. 13,8. Jadi lebih tinggi ya. Kalau tadi dinyatakan APR-nya 13, ternyata kalau setiap bulan menjadi 13,8% ya. Oke, jadi pasti ada perbedaan ya. Kalau misalnya kita menghitung EAR, kalau dia dibayar setahun sekali berapa? Sama persis dengan APR-nya, gitu ya. Sama persis dengan APR-nya. Yang berbeda itu kalau frekuensinya menjadi lebih sering itu tadi ya, 6 bulan atau sebulan atau seminggu atau sehari ya. Oke. Lanjut lagi ke slide berikutnya. Oke, to the extreme. Nah, ini continuous compounding. Nah, ini kalau compounding ini dilakukan terus-menerus ya, continue. Setiap detik ya, terus-menerus. Nah, di sini sudah tidak pakai rumus tadi lagi ya. Tetapi sudah menggunakan rumus irasional ya. Di sini EAR sama dengan E ini bilangan irasional itu tadi ya. Artinya sudah bisa kita hitung lah saking seringnya gitu ya. E pangkat quoted rate ya dikurang 1. Nah, E di sini adalah 2,71828 ya. Nah, ini kalau contoh kasus ya. Berapa EAR untuk credit card ya yang menerapkan continuous compounding dengan APR 18% ya. Maka kita masukkan ke rumus tadi 2,71828 ya pangkat 18% atau 0,18 kemudian dikurang 1 ya. Maka dapat angka 19,72%. Ya, jadi tetap lebih tinggi lah ya. Apalagi ini continuous compounding, lebih sering lagi. Nah, ini sehingga nanti untuk membandingkan antara rate ya antara investasi-investasi yang berbeda tadi frekuensi compoundingnya, maka yang kita gunakan adalah EAR ini ya. Jangan pakai APR-nya, tetapi pakai EAR. Hitung lagi ya berapa sebetulnya yang efektif ya, tingkat bunga efektifnya ya. Itulah yang akan kita jadikan patokan untuk membandingkan nantinya. Nah, seperti itu ya untuk time value of money. Nanti kita akan coba latihan ya. Ini saya ambil dari buku dulu saja ya. Oh ya, ada pertanyaan sampai sini?
Ada yang ingin ditanyakan? Sepertinya belum ada, Bu. Belum ada ya. Oke, nah ini untuk latihan ya. Untuk future value, ini bisa mengerjakan latihan, ya tolong kerjakan ya latihan 53, studi problem 53 halaman 185 ya. Nah, di sini kasusnya ingin membeli rumah ya di masa yang akan datang, kemudian nanti ternyata menerima warisan gitu ya. Cuma warisannya sebetulnya masih belum cukup untuk down payment ya. Sehingga nanti akan diinvestasikan dulu ya. Nah, kemudian nanti diberikan inilah alternatif-alternatif ya. Kalau investasinya di 7% ya kira-kira perlu berapa lama, kemudian nanti kalau sekian tahun jadinya dapat berapa dan seterusnya ya. Itu ada di studi 53. Kemudian yang kedua, nah ini latihan untuk compounded non-annual ya. Nah, ini compound untuk yang bukan yang tahunan ya, tetapi nanti ada semi-annual ya. Semi-annual itu 6 bulan sekali ya. Kemudian bi-monthly itu berarti 2 bulan sekali ya. Kalau 2 bulan sekali berarti ada 6 periodenya ya, jangan keliru ya. Kalau semi-annual karena dia 6 bulan sekali berarti ada 2 periodenya. Yang kita lihat adalah periode perhitungan return-nya ya, atau bunganya ya. Jangan melihat bulannya ya, 6 bulan 6, enggak salah ya. Kalau 6 bulan sekali berarti hanya ada 2 kali dalam 1 tahun ya. Kalau 2 bulan sekali berarti ada 6 kali dalam 1 tahun ya. Oke. Nah, ini ada di studi problems 5, 6. Kemudian untuk menghitung tingkat interest ya atau tingkat return, ini ada di studi problems 522 ya. 522. Nah, di sini terkait dengan tawaran bisnis ya. Kita diminta investasi, kemudian nanti 12 tahun kemudian akan mendapat sekian ya. Sekarang yang ditanyakan berapa sih rate-nya ya, tingkat return yang diperoleh sebetulnya dengan investasi tersebut ya. Kemudian untuk present value ini kayaknya rumit padahal enggak ya. Nanti kalau dikerjakan, kalau sudah coba latihan, oh iya sih, simple ya. Ini masih simple. Kemudian untuk menghitung present value ada di 519 ya. Ini terkait pembelian lahan di Afrika ya, kemudian nanti diminta membayar tapi 30 tahun dia akan datang ya. 30 tahun akan datang diminta membayar sejumlah tertentu dengan tingkat diskonto 6%. Nanti yang diminta berapa sebetulnya present value dari pembayaran di masa yang akan datang ini. Kemudian yang kelima ya. Ini untuk tiap topik saya berikan latihan ya supaya paham. Nanti kalau sudah mengerti dasarnya akan mudah nanti ke depan ya. Kan akan digunakan terus ini. Kemudian yang kelima adalah comparing, yang membandingkan antara present value dan future value. Itu ada di 529. Ya, ini terkait pensiun, diberikan pilihan akan ambil sekarang atau ambil 5 tahun akan datang, mana ya? 10 tahun akan datang atau 20 tahun akan datang ya. Nanti coba dibandingkan mana yang lebih menguntungkan ya. Nah, itu untuk latihannya. Saya assign di BCR ya. Siap, Bu. Baik, Bu. Sebentar.